Ya, selamat sore teman-teman IWPI. Bertemu lagi kita dengan podcast menghadirkan wajib pajak yang merasa terzolimi. Nah, ini kebetulan kita kedatangan tamu dari Bojonegoro, yaitu Bapak Antono. Ya, selamat sore Pak Antono. Selamat sore Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gimana ini Pak Antono? Ada permasalahan apa dengan Direktorat Jenderal Pajak ini Pak Antono? Ini Bapak, dengan keluhan-keluhan kita sampaikan ke Bapak. Saya merasa tertekan dengan KPP Pratama Bojonegoro. Oke ya Pak. Karena apa? Kalau dia menghitungnya itu sangatlah ngawur. Oh gitu Pak. Iya. Lah kita sebagai WP sudah taat tiap bulan ngasih, tapi masih dipersulit. Oke. Ya. Nah terakhir ini pada waktu 2017 saya didatangi anggota KPP Pratama Bojonegoro. Saya dimintai uang 39 juta. Oke ya. Saya tidak mau bayar karena tidak sesuai. Satu. Setelah itu berapa bulan kemudian datang lagi menyodorkan surat dengan denda 740 juta, Pak. Oh, sangat besar Pak ya? Iya. Nah, itu tidak saya anggap, saya abaikan. Terus tahun 2024 ini muncul lagi memberi surat saya didenda 300 juta. Oh, oke. Ya, saya juga tidak setuju. Oke. Terus berapa minggu kemudian dapat surat lagi. Iya Pak. Didenda 7M 7 miliar. 7 miliar deh. Iya. 7 miliar 185 juta. Saya juga tidak mau. Dia menyatakan gini Pak, kalau Bapak merasa keberatan 7M 185, saya perkecil, main mata aja 600 juta, bagaimana Pak? Jadi ada pernyataan dari pegawai pajak seperti itu Pak ya? Iya, saya perkecil Pak ya? Jadi angka pajak ini nggak jelas Pak ya? Bisa dimain-mainkan Pak ya? Itu kalau tak rasa itu ya bajingan Pak. Oke. Bukan masalah di angka gini, bajingan itu. Terus saya jawab, saya nggak mampu. Dengan dia langsung ngomong gini, ngancam, kalau Bapak nggak menyelesaikan ini kerananya pidana. Terus saya menjawab, bener Pak, ketepaan Pak, aku ratau dihukum. Sampai menghukum aku hukuman. Iya. Loh, iya dong? Iya, bener Pak. Ya, hukuman saya bukan pegawai negeri. Iya. Yang diintervensi dengan Pratama Bojonegoro. Terus selang berapa ya, gampangannya 2-3 minggu, disodori lagi surat, didenda menanjak. Nominalnya 10M 400 juta. Lah itu uangnya kakeane tapi itu, Pak. Iya, benar. Saya minta keadilan, minta tolong. Iya. Minta tolong Bapak sini. Soalnya saya lihat di YouTube Bapak namanya sudah terkenal. Iya, betul Pak. Jadi saya pun minta tolong di sini dengan catatan janganlah ditekan seperti orang pajak. Kalau saya di sana keluar dari lubang singa, kalau sini ditekan lagi umpama masuk lubang buaya. Tolong Pak, dengan seadil-adilnya. Kalau Pratama itu dilindungi payung hukum Pak. Pakai dasi, pakai sepatu. Kalau saya sudah benar dikejar-kejar hukum. Jadi mohon Pak, sekali lagi saya mohon dengan hormat, bantulah orang yang kecil, WP, contohnya seperti saya yang tidak tahu apa-apa. Saya sudah mengakui pada
kantor pajak, saya enggak paham. Dia menyodorkan juga gini Pak, oh iya saya ingat. Gini Pak, kalau nggak sampai keberatan, ini tanda tanganin. Iya. Tanda tangani ya, nanti saya ajukan ke Kanwil, pasti turun. Kalau enggak salah ya 4-60%. Iya. Saya jawab, saya enggak mau. Saya kuatnya bayar cuma 30 juta. Saya gitu langsung. Siap. Jadi gini Pak Antono, jadi kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu mempunyai moto Pak. Jadi bagi wajib pajak itu bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat Pak. Bagi fiskus terimalah pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Jadi pernyataannya Pak Antono tadi itu memang seakan-akan para pegawai pajak ini kebal hukum, tapi sebenarnya tidak Pak. Banyak aturan-aturan yang harus mereka patuhi juga Pak selama melaksanakan pemeriksaan pajak kepada Bapak ini, itu Pak Antono. Ya, pertanyaan saya ini Pak, apakah Direktorat Jenderal Pajak ini pernah nggak sih Pak sebenarnya Pak mengedukasi Pak Antono bagaimana sih cara perpajakan ini, pelaporan perpajakannya itu seperti apa? Apalagi kan ada PPN, ada PPh pasal 21, pasal 25, pasal 29, pasal 23, pasal 22. Itulah sangat banyak sekali Pak. Itu kan jarang Pak pengusaha yang menguasai itu. Apakah pernah Pak Direktorat Jenderal Pajak ini mengajari Pak Antono ini kayak gini loh Pak sebenarnya? Tidak pernah Pak ya? Pokoknya tahunya Pak Antono omsetnya 1 tahun 86 miliar. Nah, sekarang secara gamblang aja Pak ya. Kalau saya didenda 10M 400, dalam 1 bulan kita hasilnya itu 860 juta. Iya. Kaya saya Pak. Iya. Buat apa saya buka toko kalau gitu ya? Betul Pak. Iya. Saya pernah tahun 2016 saya gebrak di sana bahwa Pratama di sini itu sarang bandit, sarang mafia. Jadi sudah pernah Pak ya bersiteru dengan KPP Pratama Bojonegoro Pak ya? Sudah masuk TV 5 kali tayang. Iya. Kemungkinan TV-nya disuap sama DJP orang pajak. Jangan ditayangkan lagi. Iya. Kemungkinan. Saya bicara ini saya tersinggung. Bisa nuntut saya kok. Nah kalau kita ini media Pak, mereka bisa klarifikasi Pak, bisa ngubungi WP podcast bareng gitu loh Pak, nggak masalah itu Pak. Itu jadi, bisa Pak, namanya klarifikasi media Pak. Jadi mohon WP yang lain di seluruh Indonesia jangan takut dan jangan mau diajak damai dengan pemeriksa pegawai pajak. Itu kunci Pak ya? Saya ingatkan itu. Kalau kamu mau diatur dengan pajak, tiap tahun didatangi lagi, modar kamu. Ya. Sekian Pak. Ya ini yang pertanyaan yang ini Pak, kurang 2 pertanyaan aja Pak dari ini Pak saya Pak. Ya, yang kedua Pak, yang saya lihat angkanya Bapak ini Pak, itu saya tadi lihat sekilas Pak, itu 10 miliar. Ternyata dari pihak pemeriksa pajak itu menggunakan norma Pak namanya Pak. Norma perhitungan keuntungan itu Pak. NPPN istilahnya Pak. Nah itu Bapak ini ditembak harus untung 30% Pak. Nah sementara berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015 Pak. Bapak di kotanya Bapak di Bojonegoro seharusnya itu pakai norma itu cuma 20% Pak. Jadi Bapak ditembak ini di angka 30%, itu setara dengan ini Pak, Jakarta Pak, ibu kota. Itu kira-kira perasaannya Bapak seperti apa setelah tahu analisa dari tim IWP itu Pak? Jadi Bapak ditembaknya di NPPN yang ibu kota provinsi Pak, ibu kota negara bukan ibu kota provinsi Pak. Ya itu kalau daripada dia ngeterapkan pasal-pasal lebih baik tiap toko dimatikan aja, gitu. Dimiskinkan aja. Mari kita garong bersama. Sama-sama Pak ya. Iya. Buat apa kita nulis buat apa? Lebih baik itu yang pengusaha itu dibawakan pedang pukul aja biar mati. Biar mati. Langsung diambil uangnya Pak. Iya, diambil uangnya aja. Daripada kertas-kertas terlalu lama Pak. Iya. Membuang waktu.
Ya, terus tadi kan Bapak sempat bilang ini Pak Antono ya, tadi dari 7 miliar, dua minggu kemudian kan jadi 10,4 miliar Pak ya. Itu saya beritahu Pak Antono, itulah namanya denda pajak. Kenapa kok dendanya Bapak dari 7 miliar jadi 10 miliar? Itu karena denda maksimal Pak. Karena denda pajak tahun 2020 itu 2% per bulan, dimaksimalkan menjadi 24 bulan Pak. Karena kan tahun pajak Pak Anton ini kan 2020, dipereksanya di 2024 itu kan sudah lewat 2 tahun, Pak. Jadi kalau lewat 2 tahun, Pak, mereka itu bisa mengenakan denda, Pak, berdasarkan tahun tersebut, itu 2% kali 24 bulan, Pak. Itu dendanya tok itu 3 miliar sekian tadi itu, Pak Antono. Kira-kira menurut Bapak, apakah adil apa zolim itu, Pak? Seorang negara ini membuat aturan yang dendanya tidak pernah mengedukasi dan dendanya luar biasa itu Pak Antono. Saya rasa bukan dolim lagi, ngerampok Pak. Ngerampok Pak ya. Ngerampok. Gitu. Jadi ya sekali lagi saya tidak kenal Bapak sebelumnya. Betul Pak. Saya melihat di YouTube, kok ada ini barangkali bisa membantu saya. Siap Pak. Dan ternyata saya di IWPI Pak. IWPI. Saya minta tolong. Tidak ada unsur buka tarif, tidak ada. Lillahi ta'ala dia bantu. Nah, kalau berhasil itu lain lagi. Tidak kayak kantor pajak, Pak. Bongko, Pak, itu, Pak. Dia tidak mengingat anak istri, yang penting dia kembung perutnya. Ya, karena di pajak ini, Pak, itu istilah yang mereka pakai seringnya adalah target demi target penerima negara. Itu loh Pak yang makanya adanya IWP ini untuk ini Pak agar tercapai keadilan Pak di dunia perpajakan. Karena mereka ini dengan dalih target penerima negara itu Pak, dalam tanda kutip pengalaman kami IWP ini Pak, hampir menghalalkan segala cara Pak untuk demi target penerima negara itu Pak. Iya, saya pada waktu dipanggil ke kantor Pratama, pas itu datang jam 8 kurang 5 menit. Terus mari kita berdoa. Ya. Dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau memanjatkan doa pada Tuhan supaya hari ini dipenuhi dengan targetnya untuk penagihan di luar. Berapa miliar itu harus terpenuhi. Saya dengar sendiri. Jadi sampai diumumkan Pak ya? Misalkan target hari ini harus 10 miliar itu disebut Pak ya? Iya. Makanya saya kaget lah, tiap hari begitu kan. Iya. Ya goblok ke pimpinannya, bukan yang bayar, lebih baik nggak dibayar. Betul Pak, ya. Saya jauh-jauh ke sini naik bis loh Pak. Iya. Naik bis. Di sini tidak dipungut biaya, tambah diingoni. Iya. Gitu loh Pak. Terima kasih Pak Antono. Yang terakhir ini Pak No, pertanyaan terakhir Pak. Ini kan yang saya lihat Pak, dokumen Bapak ini kan ada yang 10,4 miliar ini ternyata kan bukan atas nama Pak Antono ini, ternyata malah atas nama anaknya Bapak. Nah, kenapa yang dipanggil ke kantor pajak malah Pak Antono? Ini juga sebenarnya kesalahan prosedur yang sangat luar biasa ini Pak Antono. Ini jadi wajib pajak A yang diperiksa, tapi yang disuruh hadir wajib pajak B. Itu secara prosedur sudah melanggar aturan Pak, karena Bapak dan anaknya kan sudah menikah ini Pak, jadi sudah kartu keluarga sendiri Pak, dan seharusnya yang kalau sudah kakak sendiri Pak sudah menikah, itu yang dinamakan satu keluarga itu istri dan anaknya aja Pak. Ya, dia mikirnya kan bukan itu. Wah ini Pak Antono goblok. Oh gitu Pak. Tak tekuk tak jejek. Iya. Sopo ngerti gelem bayar. Iya. Kalau saya nggak mau. Macam-macam segala, nanti kalau Pak Antono nggak menyelesaikan ini, nanti kerananya ke pidana, ke 1. Saya jawab, silakan dipidanakan, saya belum pernah dihukum. Iya toh? Saya ngomong gitu, betul. Oh berarti di awal pemeriksaan Bapak dan anaknya Bapak ini udah diteror, diancam pidana Pak ya? Ini sepertinya modus Pak Antono, ini banyak anggota IWPI yang melaporkan ke kami seperti itu Pak Antono. Jadi biar mentalnya drop duluan, jadi dari pemeriksa pajak ini lebih enak dalam menggarong wajib pajak. Ini penting ya, ini kalau podcast ini didengar oleh Pak Dirjen Pajak, ini tolong dibenahi, apalagi dengan Bu Sri Mulyani dan Pak Prabowo. Pak Prabowo tolong diatensi pernyataan Bapak di berbagai pidato yang akan
ini Pak, mengutamakan kesejahteraan rakyat Pak. Itu tolong diperhatikan, ini kasus pajak ini sangat banyak sekali, benar nggak Pak Antono? Sangat benar, bukan benar toh, sangat betul. Pernyataan presiden kita Pak berkali-kali, saya peduli wong cilik, wong cilik. Anda kalau bisa turunlah ke tempatnya Pak Antono ini ke Bojonegoro. Buktikan Pak Prabowo dengan ucapan Bapak Presiden yang saya hormati, yang saya pilih. Diperhatikan rakyat yang di bawah ini, jangan diincak-incak dengan petugas Pratama. Dia itu ingin memiskinkan pengusaha Pak, bukan ingin ya mupuk lah. Kalau mau minta, ya kita sudah nyetori tiap bulan. Tapi kalau tahu-tahu geruduk sekian, ya sekian puluh miliar Pak. Nah, lebih baik dia saya pukul daripada saya yang mati sama anak istri tidak makan. Bener nggak ya? Jadi harapannya ke Pak Presiden seperti itu Pak ya? Harapan saya Pak Presiden, Pak Prabowo, tolong ucapan Pak Prabowo dibuktikan. Aku memperhatikan wong cilik. Jangan terus seperti korupsi 271 miliar 6 tahun setengah. Itu kalau dibagi cuma 271 triliun Pak. Triliun ya. Itu cuma menjalani berapa jam. Kalau dibagi kan ya itulah. Jangan Pratama atau pajak itu merongrong orang kecil. Tangkap yang korupsi besar. Hukum seumur hidup. Jangan hukum mati. Kenaan Pak. Apalagi nih Pak Antono, apalagi pajak ini Pak, kita sebagai wajib pajak ke Pak IWP ini menyumbang 82% Pak dari anggaran pendapatan dan belanja negara Pak. Jadi seharusnya kita itu menjadi raja itu Pak Tono. Kita menjadi raja, presidennya adalah pelayan rakyat. Ini kita, kalau saya sebagai IWPI Pak ya, ketua umum IWPI, saya sudah berkali-kali membuat konten bahwa Pak Prabowo ini sebagai presiden adalah TKI 1 Pak. Tenaga kerja Indonesia nomor 1, pelayan rakyat kita nomor 1, karena kita yang menggaji gitu Pak. Semestinya. Ya. Semestinya Pak. Kalau itu benar-benar negara. Nah, kalau itu benar-benar negara Pak. Tapi kalau presiden merasa bukan pelayan rakyat, ya nggak masalah Pak. Berarti belum negara Pak. Berarti pura-pura negara itu Pak. Janganlah Bapak Presiden mengecewakan rakyat yang telah mempercayai Pak Presiden dan terpilih. Perhatikanlah timbal baliknya, kasihan orang kecil Pak. Sana naiknya itu Mercy Pak, saya naik bis Bojonegoro ke sini. Kalau saya nggak dikasih makan Pak siapa di sini, IWPI ya. Pak Rinto Pak. Iya, saya belum makan Pak. Tapi di sini kan dikasih makan. Kalau di kantor pajak dikasih kecewa Pak. Tolong Pak ya, Pak Presiden yang sangat kita hormati, supaya memperhatikan rakyat yang tidak tahu hukum wajib pajak. Gitu. Ya, terima kasih waktunya Pak Antono. Semoga keluhan Pak Antono ini didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait, yaitu ini Pak ya, terutama dari pemeriksa pajak di KPP Bojonegoro, kepala kantor KPP Bojonegoro, kepala kantor wilayah. Nah, itu Jawa Timur 2 Pak, kalau Bojonegoro Pak. Nah, Jawa Timur 2 kalau mendengar podcast ini tolong diperhatikan. Sekaligus ini Dirjen Pajak Pak. Pak Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo, tolong didengarkan. Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, tolong didengarkan juga kepada Pak Presiden Prabowo yang terhormat agar janji-janji saat pidatonya itu tolong dipenuhi. Ya, betul. Betul. Dan seperti Bu Mulyani juga, perhatikanlah, apalagi saya ini kelahiran Semarang Bu. Saya kerja ikut orang, bayaran berapa, buka toko kecil, ingin menghidupi anak cucu. Baru ngoyot Bu, tekuk lagi Bu. Mana bisa tumbuh Bu. Tolong Bu ya. Terima kasih waktunya Pak Antono. Semoga podcast kita kali ini dengar pihak yang terkait dan menjadi solusi bagi bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik di dunia perpajakan terutamanya. Amin. Terima kasih Pak Antono.